Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja, teman-teman semua yang hadir di Majlis Ar-Raudhah dan sahabatku dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir istiqomah cari ilmu di Majlis Ar-Raudhah. Mudah-mudahan barokah, manfaat, istiqomah selama-lamanya, amin. Tanda-tanda orang yang dicintai Allah Ta'ala adalah orang yang bisa istiqomah dalam kebaikan. Jadi kalau kita itu dicintai Allah, salah satu tanda-tandanya kita istiqomah dalam kebaikan. Gak mudah istiqomah cari ilmu. Ya, enggak mudah istiqomah cari ilmu. Enggak semua orang dapat karunia itu. Jadi kalau kita dapat karunia itu, berarti kita dapat kekayaan yang tiada tara. Kekayaan yang nilainya tidak bisa diukur dan ditukar oleh apapun. Karena itu kita ngucap alhamdulillah. Dari hati senang tuh. Oh, alhamdulillah bisa cari ilmu. Kemudian selain bisa cari ilmu, ternyata kita juga cari ilmunya shehah walafiah. Ada orang cari ilmu dalam keadaan sakit. Ya itu luar biasa, tetapi kan ya capek ya cari ilmu dalam keadaan sakit. Kita cari ilmu dan shehah walafiah, sehingga cari ilmunya jauh lebih mudah. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, termasuk di antaranya malam hari ini. Ini nikmat yang luar biasa. Awali dengan syukur biar kita bisa dapat tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali hidup enggak diawali syukur. Sebelum kita bahas kitab Al-Hikam nih, ngobrol dulu santai. Monggo diunjuk. Yang mau diminum kopinya minum, ya. Padahal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, awali hidup itu dengan syukur. Kita kalau bangun tidur ngucapnya innalillah apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Meskipun kita ini miliknya Allah, tapi doa bangun tidur bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi bangun tidur alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur dulu, senang ya Allah bisa hidup, sehat wal afiat. Kalau udah pagi senang, syukur, ya insya Allah satu hari itu akan tambah syukur, tambah syukur, tambah syukur, tambah syukur. Ya, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Nah, coba dicek, kita kalau pagi itu syukur atau mumet? Nah, syukur atau mumet? Harusnya syukur ya. Tapi ada enggak pagi yang, waduh, payah bayaran. Jadi melek moto itu waduh dulu. Buka mata, waduh. Memang ada masalah, tapi ya jangan waduh. Lihat nikmat, alhamdulillah. Kalau udah kita bisa syukur pagi-pagi seneng jadi hambanya Allah Ta'ala, nanti itu yang gak enak akan tersingkirkan. Diganti sama Allah jadi yang enak. Itu janjinya Allah kok, gak mungkin salah. Manusia itu bisa ngobrol janji, tapi sering tidak menepati. Betul ya? Manusia bisa ngobrol janji, tapi sering tidak menepati. Tapi innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Kalau Allah udah bilang la in syakartum la azidannakum, jika kalian syukur pasti aku tambah,
Maka kalau kita syukur ya mesti dapat tambahan, enggak mungkin enggak. Ya pasti dapat tambahan, tambah senang, tambah senang, tambah senang, dan tambah senang seterusnya. Syaratnya itu syukur. Maka saya ngajak antum semua sebelum belajar nih, syukuri dulu. Alhamdulillah bisa duduk silo, banyak loh yang mau silo enggak bisa, betul ya? Mau nekuk kaki enggak bisa. Alhamdulillah bisa melihat, kadang remang-remang, kadang terang. Enggak semua orang bisa melihat. Alhamdulillah bisa ngincipi kopi, bisa seruput kerasa itu kopi. Ada orang tuh yang seruput bisa tapi enggak iso ngerasa no. Rasanya sama semua, kopi, teh, air, susu, rasanya sama semua. Nah, kita enggak diuji semacam itu, alhamdulillah. Kopi ya rasa kopi, teh ya rasa teh, air ya rasa air. Itu nikmat. Kalau udah disyukuri, nanti hidupnya akan senang, bahagia. Nah, sekarang kita akan ngaji kitab Al-Hikam, karya Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah, dan kita masuk ke hikmah yang ke-19. Ya, hikmah yang 19 ini ya setengah mudah, setengah susah. Kalimatnya mudah tapi dalam. Ya, mudah tapi dalam. Berkata beliau radhiyallahu taala anhu, la tatlubu minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Janganlah kamu meminta kepada Allah untuk mengeluarkanmu dari satu kondisi agar Allah memakai kamu di kondisi yang lain. Dikeluarkan dari satu kondisi, kemudian dipakai sama Allah, dipekerjakan sama Allah di kondisi yang lain. Kalau Allah itu menginginkan kamu berada di satu kondisi, maka Allah akan mempekerjakanmu di kondisi itu tanpa mengeluarkanmu dari kondisi yang sekarang. Nah, ini terjemahannya gampang ya. Cuman penjelasannya gimana ini? Judulnya syukuri apa yang ada. Itu kalau bahasa sederhananya ini diterjemahkan, syukuri apa yang ada. Contoh, Ustadz Iis kok di Majelis Ar-Raudhah jatahnya azan. Ya, jatahnya azan. Azan tuh enggak mudah. Terpenjara oleh waktu. Betul. Jamnya azan harus ada. Itu namanya terpenjara oleh waktu. Dan sementara Mas Anto jaga pos. Jaga pos itu walaupun di pos terus, tapi kok kelihatannya lebih enak daripada azan. Karena sewaktu-waktu mau izin bisa digantikan temannya, tolong ganti jaga pos. Tapi kalau ganti muadzin nanti dulu. Karena muadzin ini syaratnya setara sama imam. Ya, setara sama imam. Kalau Ustadz Is kemudian minta sama Allah, ya Allah, jadikan aku penjaga pos. Sementara sekarang sama Allah ditugaskan jadi muadzin. Ya, itu namanya sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya Allah saat ini. Ya, dengan kehendaknya Allah saat ini yang diketahui manusia. Saat ini kan Allah menghendaki kamu jadi muadzin, ya udah terima itu. Kalau memang nanti Allah pengen kamu jadi jaga pos, kamu enggak pakai dipindahkan tugas, kamu tetap jadi muadzin dan kamu tetap jaga pos. Ini konsep hidup yang sebetulnya enak buat kita di zaman modern seperti ini. Ngaten, ada enggak yang kerja di satu perusahaan terus ngarep-ngarep pindah ke perusahaan yang lain? Ada ya? Nah, gimana kalau enggak pakai pindah tapi gajinya double? Ini kan pindah ke perusahaan yang lain mungkin berpikir di sana gajinya lebih besar, meskipun tugasnya lebih berat. Di perusahaan yang sekarang tugasnya enggak seberapa, gajinya yang enggak seberapa.
Tapi Allah kasihnya ya ini, di perusahaan yang sekarang ini. Itu kalau hidupnya cuma ngarep-ngarep, kapan yo iso pindah yo, kapan iso pindah, kapan iso pindah. Maka ketika berharap semacam itu, sepanjang pengharapan itu ada di kepala dan di hati, tidak akan bisa menikmati kondisinya yang sekarang. Udah mulai rodok cetoh? Ya, ini kalau urusan sama duit kok rodok cetoh ya. Saya buat lebih jelas, mohon maaf ya Bu. Ini ibu-ibu saya jadikan contoh, oknum ibu-ibu. Punya suami, seorang wanita punya suami. Suaminya kurang tampan menurut sang istri. Lah kok kebetulan tetangga duda, ganteng berharta. Masya Allah, pilih mana Bu? Ora iso milih lah kadung gitu ya. Wah suamiku ya ini kurang tampan, kurang harta, tetangga duda dan berharta. Nah kalau di kepalanya ngarep-ngarep, kapan ya bojoku mati? Na'udzubillah min dzalik. Mungkin ada toh ya. Wah kalau minta pisah enggak mungkin. Tapi kalau mati kan mungkin, tapi yang alami didatangi malaikat Israil alaihissalam. Wes waktu nih, tapi kapan yo? Siapa tahu kalau status saya berubah jadi janda karena mati, maka duda sebelah akan rela menemani. Masya Allah, mikir gitu terus tiap hari, mikir gitu. Akhirnya begitu lihat suaminya, itu rasanya enak atau enggak enak? Enggak enak. Kok urip terus tuh ya? Kok gak mati? Gak enak. Ini juga mungkin dialami oleh seorang menantu yang punya mertua rada nyebelin versi menantu. Kok ya ora mati-mati ya? Kenapa dia kok panjang umur ya? Kalau rumah ini gak ada dia tuh rasanya menyenangkan. Ada dia tuh rasanya menyiksa. Ini kasih contoh gini mungkin rada lebih paham ya. Jadi ada kondisi-kondisi itu loh. Jadi ada kondisi itu kalau kita udah dikondisikan sama Allah di satu kondisi, apapun itu kalau nggak pengen tersiksa, nggak pengen hidupnya berantakan, kalau pengen hidupnya senang, ya terima dulu kondisi itu. Ya terima dulu kondisi itu. Punya cita-cita boleh. Punya semangat pengen jadi orang yang lebih sukses boleh. Ya, punya keinginan untuk jadi orang yang lebih berhasil, boleh. Tapi kamu di hati senang dulu dengan kondisi sekarang. Pertanyaan saya, senang dengan kondisi saat ini tuh kebanyakan orang berhasil atau kebanyakan orang gagal? Senang enggak Bu punya suami ya? Ya senang toh Bu, masa enggak senang? Senang kan ya? Nah, ridho dengan kondisi suami atau istri saat ini, senang, ya. Nah, itu sesuatu yang harus, bagus itu. Kalau enggak senang, ada yang salah berarti. Kenapa ada yang salah? Berarti kamu tidak setuju sama Allah dikondisikan dalam kondisi sekarang. Paham apa mboten paham nih? Mboten paham jadi mboten apa? Ya. Enggak harus paham saat ini karena mungkin suatu saat kita akan paham. Jadi orang itu kan kadang-kadang ini kalau dalam kehidupan kelihatannya saya kalau jadi ustadz itu ngajar mungkin cepat jadi wali. Ada yang mikir gitu ya. Sementara sekarang statusnya jadi anak yang jaga ibunya. Dikondisikan sama Allah, kamu jaga ibumu yang sakit. Padahal dia sudah nyantri selama 10 tahun. Sehingga dia nggak bisa ke pengajian, nggak bisa ngajar, nggak bisa ngapain.
Terus dia nggak suka dengan kondisi itu. Kenapa saya kok jadi orang yang belajar 10 tahun terus cuman disuruh nunggu ibu saya. Sia-sia ilmu saya, kenapa saya nggak bisa ngajar? Di benaknya tuh pengen jadi orang yang ngajar orang banyak. Ini satu hal yang salah, seharusnya kondisimu walaupun punya ilmu yang luar biasa tadi, tapi dikondisikan suruh nunggu orang tua, saatnya kamu praktek ilmu, bekti sama orang tua. Nanti kalau Allah memang menghendaki kamu jadi seorang pengajar, Allah akan jadikan kamu pengajar tanpa harus meninggalkan orang tuamu. Caranya gimana? Contoh, tiba-tiba ibunya kok ngimpi, kedatangan simbah. Anakmu kilo, kok mbok kon ngancani kue terus, eman-eman ilmu nih. Kon buka pengajian neng omah gini kilo. Tetep neng omah buka pengajian, ngajar wong 5 wong 10, barokah insyaallah, melek mata, dipanggil sama ibunya. Nak, ya, mulai hari ini buka pengajian. Mau orang 10, mau orang 20, buat pengajian di rumah ini. Ibu dukung, kaget anaknya, kok berubah ibu ya. Dia tetap jaga ibunya dan dia bisa ngajar. Karena kalau Allah mau, Allah akan merubah itu. Dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kadang-kadang kita ini tergesa-gesa. Kenapa ya saya kok kondisinya begini? Harusnya saya kan begitu. Kurang sabar ya, kurang sabar. Pengen boleh, minta boleh, tapi harus senang dengan kondisi yang sekarang. Contoh misalnya seorang istri pengen datang pengajian di kampung. Di kampung ada pengajian rutinan setiap Rabu sore misal. Ya, pengajian setiap Rabu sore. Sementara suaminya melarang. Sebagai istri kamu harus nurut sama saya, tidak boleh keluar. Kamu cukup di rumah temani saya. Kondisi itu kan tidak melanggar syariat ya, taat sama suami. Ngaji juga enggak ngelanggar syariat. Tapi kalau berangkat ngaji enggak izin suami, namanya ngelanggar syariat. Maka kalau dia ngarep-ngarep terus, kenapa aku kok enggak boleh ngaji, kenapa aku enggak boleh ngaji, kenapa aku enggak boleh ngaji. Ngarep-ngarep gitu terus, nanti akhirnya hatinya gerundel. Enak atau enggak enak? Enggak enak. Tapi yang udah paham hikmah yang ke-19 ini akan berkata, kalau Allah mau saya ngaji, maka Allah akan ngurus nanti caranya bagaimana. Nah caranya bagaimana? Yang penting diniati, aku pengen ngaji, selesai. Tapi aku seneng ngancani bojo, selesai. Jadi dia nunggu suaminya itu dengan senang, bukan dengan seperti orang tersiksa. Wong kok dikurung nang omah ra entuk metu. Enggak tersiksa dia. Dia senang sama suaminya. Akhirnya suatu hari kebetulan kok Bu RT main ke rumah. Nah, terus ngomong sama suaminya, ya saya tuh pengen datang pengajian Rebo sore, cuman gak ada yang nemeni. Tiba-tiba suaminya digerakkan sama Allah Ta'ala. Oh tenang Bu, biar ditemani istri saya, itu juga belum pernah berangkat. Lu akhirnya kan naik makom, berangkat pengajian bareng Bu RT. Karena apa? Karena dia tadi sabar, tidak tergesa-gesa. Kondisi sekarang disyukuri dengan senang hati, bukan dengan sakit hati. Pertanyaan saya, untuk bersikap begini seharusnya mudah atau susah? Seharusnya mudah atau susah? Mudah. Faktanya? Karena ini urusannya sama apa? Nafsu, keinginan. Keinginan itu kalau enggak dituruti kan berat ya. Contoh lagi, istri pengen berangkat umroh, bagus atau enggak bagus? Bagus. Suaminya melarang, jangan.
Alasan suaminya sederhana, nanti berangkatnya bareng sama saya. Ya rodok bojone rodok-rodok nih. Sebetulnya istrinya sudah dikasih orang misalnya ya hadiah, dia kan bisa nanti berikutnya next gitu. Tapi ini mungkin suaminya ya rodok keker sedikit. Kekeh dan keker. No, kalau enggak sama saya kamu tidak berangkat umroh. Istrinya nurut, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Senang dia. Ya siap mas. Artinya senang, enggak marah. Dengar keputusan suaminya tadi, enggak marah. Lah kok kemudian suaminya main ke rumah gurunya, terus cerita. Suaminya diamuk sama gurunya. Lah kok kejem betul kamu sama istrimu. Lah buen mangkat sih, engkau insya Allah awakmu nyusul, nok rezeki, kan gitu. Ulang cerita sama istrinya, saya dimarah sama guru saya, mesem istrinya. Wah saya dapat dukungan dari Pak Yai. Senang, dipindah sama Allah, berangkat ya umroh, walaupun suaminya belum bisa nemeni, kan banyak rombongan tuh ya. Belum bisa nemeni, berangkat umroh. Tanpa dia harus ngoyak minta gitu loh. Nah, sikap begini ini kalau dipraktekkan dalam hidup, maka hidup kita tuh enggak kebanyakan makso. Yang ada disyukuri dulu, dinikmati, minta boleh. Tapi kalau ngucek-ngucek terus, akhirnya enggak bisa menikmati yang sekarang, enggak bisa. Saya dulu mau kuliah, enggak boleh sama ibu saya, jauh-jauh, bolehnya yang dekat. Sementara saya pengennya kuliahnya jauh-jauh. Saya pengennya jadi ahli informatika, ahli komputer pengennya. Ya pengennya. Tapi karena saya nurut sama ibu saya, enggak maksa-maksa nurut, sama Allah Ta'ala akhirnya saya dikasih. Saya ya pinter komputer, alhamdulillah. Saya ya bisa ngajar, alhamdulillah. Saya juga bisa belajar, alhamdulillah. Dapat semuanya. Tanpa harus membuat saya berangkat kuliah. Ya ini contoh. Jadi kalau kita hidup itu mau enak, hidup kita mau senang, kondisi yang menempatkan itu. Ya Allah yang kasih. Jangan gerundel, kok gini ya, kok begini ya, kok begini. Jadi lihat, ini Allah yang ngasih kondisi itu, kamu syukur dulu. Nah tapi kalau enggak enak bagaimana? Kondisinya enggak enak juga Allah yang ngasih, tapi Allah udah ngasih solusi. Kalau kondisinya enggak enak, solusinya sabar. Loh sabar tuh solusi. Nah iya, terus enggak sabar piye? Mungkin banyak orang lupa ya, sabar itu solusi ya. Betul? Kondisinya enggak enak, Allah ngajarinya apa? Standarnya sabar. Kalau udah sabar naik pangkat jadi syukur. Karena orang udah sabar itu nanti akan mendapatkan suatu nikmat. Nikmat. Akhirnya dia syukur, nanti ujungnya sabar itu syukur. Dan untuk bisa bersyukur memang harus sabar. Kalau enggak bisa sabar, enggak akan bisa syukur. Jadi syukur itu miliknya orang yang ahli sabar. Itu wolak-walik itu. Enggak bisa-bisa. Saudara kembar, sabar sama syukur. Nah kalau kondisinya enggak enak, contoh tadi mau ngajar, pinter, ilmunya banyak, kondisinya enggak enak, enggak boleh kemana-mana nemeni ibu. Kan enggak enak itu ya. Tapi dia terima itu dengan senang. Ini Allah yang nempatkan saya seperti ini. Nah, namanya enggak enak kan ya sabar. Mungkin ibunya rewel, namanya sakit ya. Nak begini, nak begitu, sabar. Lama-lama dia terbiasa. Akhirnya jadi nikmat. Yang tadinya dianggap berat itu ternyata jadi nikmat. Allah kasih kesenangan dalam hatinya. Berkat dia sabar. Nah kalau kita enggak, bukan sabar dulu. Ada masalah, gersulose. Protes dulu. Contoh, pernah naik motor mau pergi ke suatu tempat urusan penting tiba-tiba bannya bocor itu.
Pernah enggak? Mau motor, mau mobil, mau apapun, pernah enggak itu? Pernah enggak mau naik pesawat, udah datang paling awal, ternyata pesawatnya terlambat datang, akhirnya terlambat berangkat. Sampai tujuan acara sudah bubar. Ini contoh ya. Pernah enggak jenengan mau berangkat umroh, sudah di dalam pesawat, mesin pesawat sudah berbunyi, ya, mesin pesawat sudah berbunyi. Baru jalan, toto berhenti, kemudian semua penumpang harap turun. Setelah itu dikeluarkan dari pesawat semua, dimasukkan ke hotel, nginep di hotel 1 malam, dan tidak jelas besok berangkat atau tidak. Pernah enggak begitu? Nah, ini pernah saya alami semua itu ya, pernah saya alami semua. Nah biasanya kalau ada kondisi begitu, respon awalnya itu sabar dulu atau langsung komplain dulu? Komplain dulu atau sabar dulu? Biasanya. Keluh kesah atau sabar? Keluh kesah dulu ya. Awalnya gitu, normalnya orang yang enggak normal. Ya kita-kita ini kan, kalau normalnya orang yang normal itu kan aturannya jelas. Kalau enggak enak sabar, kalau enak syukur. Enggak ada aturan kalau enggak enak keluh kesah, enggak ada. Cari kitab apapun itu, ilmunya siapapun, tidak ada aturan jika Anda mengalami yang tidak enak, silahkan berkeluh kesah. Orano. Jika Anda mengalami yang enggak enak, sabar. Kitabnya siapapun dan kitab apapun. Betul atau betul? Nah, coba cek dalam praktek kehidupan. Kita kalau ngalami yang enggak enak, sabar dulu atau protes dulu? Contoh, ban motor pecah. Dari mulai gembos sampai meledos. Teriaknya apa biasanya? Wes ra ndek duit. Cek kena halangan sisan. Antum melihat itu pesawat India Airlines atau apa yang kemarin dulu tuh ya. Yang terbang terus gagal naik, jatuh di satu kayak apartemen atau apa tuh ya, jatuh, meledak, 1 orang selamat. Keajaiban ya itu ya, 1 orang selamat. Di berita itu ada cerita ini. Seorang perempuan diwawancarai dan berkata bersyukur. Saya tadi termasuk penumpang yang harusnya naik pesawat itu. Tapi gara-gara terjebak macet, saya ketinggalan pesawat. Pertanyaan saya, nah setelah tahu pesawatnya meledak begitu, tadi yang naik taksi atau apa ketinggalan pesawat, bilang apa sama supir taksinya? Terima kasih. Betul ya? Kalau tahu dari awal ya kan? Tapi karena enggak tahu dari awal, taunya kok macet. Biasanya supir taksinya diapain? Cepet toh Pak. Apa enggak ada jalur alternatif? Ini saya ketinggalan pesawat. Rugi besar ini saya, ketinggalan pesawat. Ngamuk dulu atau sabar dulu? Ngamuk. Ini fakta atau nyata? Ya fakta sampai nyata bodoh tuh ya. Nah itu yang terjadi. Harusnya bagaimana? Sabar dulu, tahan dulu, ya. Kemudian ikuti itu prosesnya. Sebetulnya apa toh rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya ditahan dengan ban motor bocor? Ada apa? Prasangka baik. Kenapa jalan saya dibuat jadi lambat, tidak cepat? Ada apa? Prasangka baik. Jangan pengen cepat-cepat dipindah ke kondisi yang lain. Tenangkan dulu hati, sabar. Boleh minta pengen cepat, boleh. Tapi yang sekarang ini disyukuri, sehingga hatinya tenang. Flat, tenang, enggak bergejolak. Ya tidak bergejolak. Nah yang sering kali terjadi adalah
karena melihat kondisi yang lain tampak lebih menyenangkan, hatinya bergejolak, kondisi saat ini tidak disyukuri, akhirnya jadi azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau enggak syukur kan jadinya kufur nikmat, kalau kufur nikmat azab. Nah, azabnya apa? Nikmat yang sekarang tidak terasa sebagai nikmat. Ya, tidak terasa sebagai nikmat. Jadinya azab. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu kurang lebih penjelasan dari hikmah yang ke-19. Jadi kita walaupun yang kita inginkan itu baik, tapi kalau kita lagi di kondisi yang baik, jangan khawatir, tetap kamu akan dapat pahala yang sama. Saya pengen bisa ngajar, tapi saya jaga ibu saya. Kondisinya begini, tak syukuri ini. Maka kita dapat pahala jaga ibu dan juga ngajar. Saya pengen belajar, tapi suami minta ditemenin. Ini kan sama-sama taat ya. Maka saya temenin suami, sekaligus dapat pahala pengajian. Seperti cerita yang pernah saya sampaikan tentang, ya terserah ini orang percaya boleh, enggak percaya boleh, namanya juga cerita. Doraemon aja dipercaya kok, ditonton sampai habis. Kena Doraemon ya, Superman, Batman, namanya hiburan tuh ya dilihat, dipercaya seakan-akan sebuah kebenaran. Padahal itu produk Hollywood, ya dipercaya, enggak jadi masalah, namanya cerita. Ini cerita ini diceritakan oleh orang-orang soleh dalam kitab-kitabnya. Yang percaya boleh, enggak percaya boleh, bukan hadits Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak percaya sama hadits yang sahih bisa murtad. Karena enggak percaya sama ucapan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau cerita, ada orang percaya, monggo. Enggak percaya juga monggo. Makanya ada kisah-kisah rakyat. Ya kisah rakyat ada yang namanya misalnya si maling kundang. Percaya boleh, enggak percaya boleh. Ada lagi kisah rakyat, apalagi itu? Timun tuh. Timun mas. Percaya boleh, enggak percaya? Boleh. Ada lagi apa? Yang lelaki menikah dengan bidadari. Yo, aku gak ngomong ya. Joko Tarub. Percaya boleh, enggak percaya? Boleh. Namanya juga cerita. Bisa jadi hiburan yang nambah ilmu, bisa sekedar jadi hiburan. Itu cerita. Nah, ini ada cerita yang diceritakan oleh ulama, percaya boleh, enggak percaya juga boleh. Dan kisah itu memang dipakai di dalam dakwah, memakai kisah, baik dari Al-Quran, dari hadits Nabi, maupun dari literatur yang disampaikan oleh para ulama dalam berbagai kitab. Ini ada dikisahkan 3 orang pemuda di sebuah desa ahli cari ilmu. Ya, 3 pemuda di desa ahli cari ilmu. Yang 2 sama guru yang di desa tadi diperintahkan, 3-tiganya diperintahkan, kalian silakan pergi ke kota. Ketemu sama guru-guru saya di sana. Ilmu saya udah saya kasihkan kalian semua. Kalian cerdas-cerdas, sayang nanti kalau ilmunya mandek di saya. Saya udah habis nih ilmunya, udah tak ajarkan semua. Kitab-kitab udah khatam, udah kalian ke kota. Yang 2 pamit orang tuanya diizinkan, yang 2 berangkat keluar kota, yang 1 tidak diizinkan sama orang tuanya. Siapa yang gak ngizinkan? Ibunya. Kata ibunya, enggak, kamu temani ibu saja. Ya kamu temani ibu saja. Ya sedih wajar. Sedihnya dia itu, wah nanti saya gak bisa sepintar teman saya. Maka dia berangkat ke kuburan. Seperti yang saya sampaikan, orang dulu tuh kalau sumpek hiburannya kuburan. Orang sekarang kalau senang diajak ke kuburan, sumpek. Betul ya? Orang dulu kalau sumpek hiburannya ke kuburan, ziarah. Orang sekarang kalau lagi senang diajak, yuk ziarah, tambah ngejak kok kuburan. Sumpek. Bedanya ya, orang dulu sama orang sekarang. Ini dia ke kuburan, mau ziarah, sama lihat batu-batu nisan itu kan jadi renungan, teman yang tidak berbicara, ya tidak berbicara tapi menasihati. Di situ tiba-tiba ada satu orang tua di kuburan itu nyamperin. Nak kamu kok tampak sedih kenapa? Teman saya itu belajar keluar kota, nanti pinter semua, saya sendiri yang bodoh. Lah kamu mau enggak saya ajari? Biar enggak bodoh. Mau,
Tapi syaratnya satu, jangan nanya nama saya siapa. Kalau kamu nanya nama saya siapa, selesai, saya nggak akan ngajari kamu lagi. Syaratnya mudah toh ya? Oh siap. Besok ya setiap sore seperti jam sekarang ini kamu ke sini, ketemuannya di sini aja, sepi enak gitu. Oh siap guru, setiap sore dia pergi ke kuburan, ketemu orang tua itu belajar. Selama 3 bulan itu dia mendapatkan ilmu yang mengalahkan orang-orang yang belajarnya tahunan. Nah karena merasa ini kok gurunya ini ilmunya hebatnya luar biasa, akhirnya nanya, mohon maaf guru, sudah lama belajar kok nggak kenal namanya siapa. Nama guru siapa? Kata gurunya sambil senyum, alhamdulillah. Selesai nak. Selesai gimana? Janjinya kan nggak boleh nanya siapa nama saya. Kalau udah nanya siapa nama saya, maka selesai. Tugas saya ngajarin kamu selesai. Nyesel nih muridnya nih, guru kalau gitu nggak jadi nanya. Oh nggak bisa. Ya sudah perjanjiannya seperti itu. Maka dijawab, saya adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Saya diperintahkan Allah ngajarin kamu karena bektimu pada ibu. Ya saya diperintahkan Allah ngajarin kamu karena bektimu pada ibumu. Nah ini contoh bagaimana orang yang dia menerima kondisi, ya menerima kondisi suruh nemeni ibunya, padahal dia juga pengen belajar jadi orang alim. Ketika Allah pengen dia jadi orang alim, maka Allah dengan kondisinya itu tidak dirubah kondisinya, sama Allah dikirimkan guru yang luar biasa untuk ngajari. Bab rezeki juga begitu. Kadang-kadang itu kita merasa kerjaan saya cuman begini, nyapu masjid, ngepel masjid. Apa Yesus sugih? Lawang takmir tuh ngasih gaji untuk yang bersih-bersih masjid cuman sekian. Apa ya cukup. Akhirnya punya cita-cita, daripada nyapu masjid, ngepel masjid gajinya cuman 1 juta. Kelihatannya kalau nyapu hotel sama ngepel hotel gajinya 4 juta. Podo-podo nyapu tak milih neng hotel. Rugi atau enggak rugi itu? Ya ukurannya orang eksak, angka ngukurnya untung toh ya, dari 1 juta menjadi 4 juta. Tapi kalau ukurannya orang akhirat, ya rugi. Kenapa? Lah kalau dia nyapu masjid, ngepel masjid itu kan ganjarannya luar biasa. Yang masuk masjid jelas orang ibadah. Yang masuk hotel kan minimal orang istirahat dengan tanda kutip. Betul ya? Istirahat dengan tanda kutip. Kalau ini jelas orang ibadah, angkanya memang kecil, kecil, tapi pahalanya luar biasa. Yang satu enggak, senang dia, alhamdulillah. Ya sebetulnya pengen sih punya duit 1 bulan 10 juta. Ya, faktanya ya saya tukang sapu pel masjid, takmir ngasih 1 juta, alhamdulillah. Senang hatinya, pengen punya 10 juta, tapi faktanya 1 juta dia senang. Nah, kok subhanallah itu dia ketika ngepel ada orang sholat di masjid, pas yon dilalah punya nazar. Kalau proyek berhasil mau ngasih hadiah tukang sapu masjid. Ya masuk kok kelihatan tukang sapu masjid. Diparani, Dek siap, saya punya hadiah buat kamu. Tolong diterima nih nazar saya ini. Kalau proyek berhasil saya mau cari tukang sapu masjid. Kok kebetulan yang kelihatan kamu. Apa Pak hadiahnya? Mohon maaf enggak banyak, cuman 1 M. Gue langsung semaput, aku ya melu semaput gue. Kaget. Lu kok bisa begitu? Ya karena nazarnya itu 10% mau saya kasihkan tukang sapu masjid. Mesti dong ngarep-ngarep ki moga-moga. Ono sing lamun kaya ngono ya. Nah, itu cuma contoh dan itu sering terjadi dalam bentuk yang lain. Beneran. Nah, ini ada yang WA sama saya, anaknya lulusan dari Mesir, hafal Al-Quran, cari suami. Terus saya suruh milihkan salah satu murid saya, rawani aku. Mau tak kasihin murid saya yang mana ini? Saya bilang, saya doakan saja semoga nanti dapat suami yang bisa bahagiakan dunia akhirat. Mau tak kasihkan sebelah kanan apa yo tenan. Nak ki yo duwe ya depan sini apalagi ini ya banyak pilihan ya. Ya urusan bojo milih dewe. Cari sendiri nanti kita doakan saja dapat suami yang menyenangkan dunia akhirat. Nah itu ada yang ibu-ibu jamaah pengajian YouTube.
Ya, jamaah pengajian yang anaknya itu pokoknya ikut jamaah Majelis Ar-Raudhah. Siapapun orangnya. Waktu itu kelakon, saya yang kemudian ratap. Tak terangkan ke ibunya, Bu mohon maaf Bu, anak yang satu ini ilmunya biasa, tidak apa-apa Bib. Yang penting pokoknya ngajinya di Raudhah. Ini ekonominya super minus. Ya tak oden-oden sih santo ya. Jangan ngasih harapan berlebihan, super minus. Gak apa-apa Bib, yang penting ngajinya di Raudhah. Terus saya bilang lagi, jangan ngomong gak apa-apa, cek dulu rumahnya. Ke desa sana, ikut jenengan, tak antarkan. Saya suruhan anak-anak anterno, naik mobil ke sana. Sampai sana sudah balik sini, gimana Bu? Gak apa-apa Bib, yang penting ngajinya di Raudhah. Lagi ini bejo tuh ya. Paham ya? Udah anaknya cantik, ibunya baik, bapaknya baik, gak minta modal duit. Mesti orang yang ngarep, ada lagi enggak Bib yang seperti itu? Ini kan ya itu tadi gitu loh, ya dikasih tanpa harus memindahkan kondisi. Caranya Allah ngasih kan indah. Min haitsu la yahtasib. Apapun itu, mau ilmu, mau harta, mau pangkat, mau apapun. Allah punya cara yang indahnya luar biasa. Nah, ini kalau kita percaya sama kaidah tersebut dengan fakta dan bukti yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mau melihat, membaca dan merenungkan, maka nanti ngadepin apapun tuh tenang, ya, asyik, adem, ya enggak ruwet. Jelas sampai di sini? Alhamdulillah. Monggo diunjuk. Ya, saya kalau enggak mempersilahkan monggo diunjuk, saya enggak bisa unjuk soalnya. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Lanjutkan. Sudah jam 10 kurang seperempat. Ya 10 kurang seperempat. Udah ngaji ikamnya cukup, kita ngaji yang lain. Satu-satu aja pelan-pelan ya. Kalau nanti kebanyakan satu kali duduk banyak hikmah yang dipelajari, Jumat depan ditanya, Jumat lalu kamu belajarnya apa? Ya lali toh yo. Lupa nanti. Ya kita satu-satu. Udah cukup jelas Ibu-ibu? Bu? Jelas Bu? Nah, jadi jangan minta dipindahkan kondisi dirinya maupun kondisi suaminya atau kondisi siapapun, syukuri kondisi itu, lakukan yang terbaik di kondisi itu, nanti Allah akan beri yang kita inginkan tanpa harus pindah. Ya, tanpa harus pindah. Karena Allah Maha Kuasa berbuat apapun dan mewujudkan apapun, la haula wala quwata illa billah. Nah sekarang saya mau jelaskan tentang masalah minal muhsinin, termasuk kelompok orang baik. Ya orang baik. Ada orang tersenyum sama jenengan, sama Anda, sama antum. Karena kadang saya sebut jenengan, ada yang nanya, Bib saya enggak tahu jenengan itu artinya apa gitu. Ya, sama Anda, sama antum, tersenyum. Kemudian Anda membalas dengan senyum juga, baik atau enggak baik? Biasa. Senyum dibalas senyum itu ya kebaikan, tapi biasa, standar, wajar. Betul? Ada orang ngirimi tempe, kamu balas ngirimi tahu. Baik atau enggak baik? Baik, tapi biasa saja. Bu, ibu mijitin suami, terus sama suami dikasih ATM saldonya 50 juta. Suaminya baik atau biasa? Biasa. Itu baik, tapi biasa. Kenapa? Lebar dipijeti. Karena istrinya juga barusan baik, mijetin suaminya. Maka suaminya juga balas yang baik. Itu namanya mukafa'ah. Balasan kebaikan dengan kebaikan itu hal yang biasa-biasa saja.
Kalau kemudian seorang istri, ya ngomong sama suaminya, Dek, istri ke suami, oh ya, Mas ya, bukan Dek ya, Mas, alhamdulillah saya barusan dapat warisan tak terduga. Maksud warisan tak terduga bagaimana? Nah itu Bude itu meninggal nggak punya anak, udah nggak punya siapa-siapa. Satu-satunya keponakan tuh saya, jadi warisannya jatuh ke saya. Berapa? Nggak banyak Mas, cuman 2 M. Nah saya itu nggak butuh duit Mas, yang saya butuhkan kamu. Jadi ini uang 2 M ambil saja buat kamu. Setelah itu suaminya ngajak istrinya berangkat haji ya dan jalan-jalan keliling dunia. Baik enggak suaminya? Biasa. Berdekati orang M. Baik tapi biasa. Orang yang betul-betul baik itu bukan yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Itu biasa. Kita standarnya orang baik, balas baik. Itu baik tapi biasa. Minal muhsinin lain. Lah kok suaminya marah-marah. Istrinya diem, setelah itu ke dapur, buatkan kopi. Monggo diunjuk Mas. Habis itu dipegang pundaknya, dipijeti. Saya mau tanya ini biasa atau luar biasa? Biasa atau luar biasa? Pertanyaannya istri model begini ada atau enggak ini? Bar dibengoi, bar dipaido, bar dionek-onekke gitu ya. Nyugui kopi, mijeti, mesem sama maafkan aku ya Mas ya. Yang salah lanangi. Yang salah yang laki, yang minta maaf yang perempuan, istrinya. Maafkan aku ya Mas, memang aku ini bodoh Mas. Ya sakno Mas, kenceng kabeh awakmu Mas ya. Kopi Mas, ayo diunjuk Mas itu. Sama senyum, masih marah-marah. Kemudian kalungnya dicopot. Mas, dolan Mas ya. Masya Allah. Saya mau nanya, ini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Ini namanya orang baik. Karena ketika dia dimaki-maki, dia enggak marah, justru membalas dengan kebaikan. Itu orang baik. Nah kemudian ada seorang suami pulang dari kantor capek sama istrinya dimaki-maki. Jam berapa ini? Punya jam enggak? Punya mata enggak? Kasar banget ya. Emang kalau buat drama kan harus agak seru gitu ya. Punya mata enggak? Lihat matanya. Jam lihat tuh. Kalau enggak lihat tangan tuh lihat di dinding. Jam berapa itu? Jam 10 kurang 10. Pulang kantor jam berapa? Ya jam 4. Mampir mana? Gua alak pol. Ya enggak mampir, Dik. Kenapa kok terlambat? Padahal jarak cuma setengah jam. Macet, Dik. Tiap hari kok macet, alasan. Wah, ngamuk-ngamuk. Setelah itu suaminya buka tas, mesem, ngeluarkan handphone baru. Hadiah, Dik. Orang saya ngerayu-ngerayu. Suaminya masih senyum, ngeluarkan lagi dari tas uang 10 juta. Ada bonus dari kantor. Orang ngaruh. Saya mau nanya, ini seorang suami dibegitukan masih begitu, baik atau enggak baik? Sebagian komentar, goblok kuwi. Kadang-kadang orang baik itu dianggap bodoh. Gak apa-apa mau dibilang bodoh, memang orang baik sering dibilang bodoh. Itu orang baik. Susah mencapai makom begitu kalau tidak terlatih. Jadi orang baik itu ketika dia mendapat hal yang gak enak, yang keluar tetap baik. Contohnya adalah bumi. Dipacul, ya dilinggis, dikeruk, dilukai, ngeluarkannya emas, ngeluarkannya nikel, ngeluarkannya tumbuhan-tumbuhan yang luar biasa. Diinjak-injak, ditetap ngasih yang terbaik, bumi. Nah, kita manusia itu suruh jadi seperti bumi. Baik. Diperlakukan seperti apapun tetap dia ngasih yang terbaik. Contohnya Nabi Yusuf alaihi salam.
Nabi Yusuf itu diperlakukan seperti apa itu? Tapi semua yang memperlakukan dengan gak enak diberi hal-hal yang enak. Diberi hal-hal yang baik. Contoh yang paling nyata adalah kekasih kita semua baginda Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu kurang apa? Diusir dari Mekah. Ya diusir dari Mekah. Begitu menguasai Mekah, orang-orang Mekah dikumpulkan. Dan yang kumpul tuh ada yang dulu ngelempari Nabi, ya, ada yang ngeroyok Nabi, ada semua itu. Nabi nanya, kira-kira menurut kalian saya akan memperlakukan kalian seperti apa saat kekuasaan di tangannya itu ya? Mereka yang jawab, kamu tuh orang baik, kamu tuh orang baik. Maka Nabi bersabda SAW, idhabu fa'antumut tulaqa. Silahkan kalian pulang ke rumah kalian masing-masing. Kalian bebas, tidak dikenakan sanksi apapun. Dilempari di Taif, malaikat turun. Malaikat juga gedem-gedem, kurang ajar. Kanjeng Nabi dipataki, disawati sampai terluka. Malaikatnya marah, minta izin ke malaikat Jibril alaihissalam. Ya, karena kalau urusan yang ceremende, bukan malaikat Jibril yang turun, cukup malaikat gunung. Ya kan ini kan bukan urusan perang Badar, ini cuma urusan ada orang ngelempari Nabi di Taif. Memang ini urusannya genting, tapi enggak usah sampai ke malaikat yang super itu. Malaikat penjaga gunung laporan, panas malaikatnya. Jadi malaikat juga bisa panas. Ya, malaikat juga bisa panas. Mengatakan pada malaikat Jibril salam, izin, kami sudah diizinkan sama Allah untuk ngangkat gunung ini dan ditimpakan keluarga Taif. Sekarang mau minta izin dari Nabi Muhammad SAW untuk pelaksanaannya. Maka malaikat Jibril ngomong, ya Rasulullah ada 2 malaikat mau ketemu. Malaikat mau ketemu aja minta izin dulu. Jadi malaikat sowan Nabi itu pakai izin. Ya pakai izin, diizinkan. Nah setelah ketemu malaikatnya ngomong, wahai Nabi SAW saya penjaga gunung ini, izinkan gunungnya saya angkat, saya balik, saya timpakan ke warga Taif. Nabi ngomong, jangan gitu. Angkat tangan Nabi Muhammad SAW, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri petunjuk pada kaumku, mereka enggak ngerti. Ya mereka enggak ngerti. Lah begitulah para anbiya wal mursalin, para aulia was solihin. Mereka itu, beliau-beliau itu diutus ke bumi ini bukan untuk menjadi pelaknat, bukan menjadi pencaci, bukan menjadi penghina, bukan menjadi penebar hal-hal yang enggak benar, tapi menebarkan kebaikan dan mendoakan yang baik. Maka berapa tahun kemudian warga Taif itu berubah. Yang tadinya memusuhi menjadi mencintai. Anak turunnya iman pada Nabi Muhammad SAW. Itu namanya orang baik. Nah kita enggak usah berpikir yang jauh-jauh, di rumah sendiri itu loh. Enggak usah menerapkan ilmu ini sampai kejauhan gitu ya. Di rumah sendiri, kalau diperlakukan sama pasangan hidup dengan perlakuan yang enggak enak, bisa enggak kita jadi orang baik? Kok diem semua kenapa nih? Capek-capek kerja pulang dimaki-maki tadi itu. Yang maki-maki padahal itu yang buat badannya kuat, makanan dari gaji yang kita kerja. Tinggal di rumah kita yang bayar sewa, tidur di kamar kasur kita yang beli, AC, listrik kita yang bayar. Tapi dengan semena-mena mencaci Anda seorang suami yang letih-letih bekerja. Oknum istri berbuat seperti itu. Bisa enggak antum jadi orang baik? Halo? Bu, kenapa para suami di depan saya terdiam? Lagi ngetes dirinya ya. Isora ya. Abot Bib. Berat. Enggak mudah. Ya memang itu enggak mudah. Makanya kita belajar. Makanya kita ngaji bareng di sini. Biar kita bisa naik level. Dulunya saya orang baik biasa Pak. Kalau disenyum ya balas senyum. Kalau diperenguti ya tak perenguti. Itu orang baik biasa. Tapi orang yang baik beneran, senyum, balas senyum. Dihina, tetap senyum. Bahkan ngirimi hadiah. Ya bahkan ngirimi hadiah. Ini orang yang luar biasa baiknya. Nah itu kita disuruh belajar semacam itu. Bagaimana jadi orang yang minal muhsinin. Benar-benar jadi orang baik.
Saya mau kasih pengumuman, insya Allah Jumat depan, Majelis Ar-Raudhah itu ada program khusus, Jumat depan. Rebo sore khusus ibu-ibu, Jumat depan ini ibu dan bapak. Judulnya Mujahadah Pelunas Hutang. Lihatnya tidak enak kenapa nih? Mujahadah Pelunas Hutang. Jadi Jumat depan kita nggak akan ngaji Al-Hikam, khusus Jumat depan ya. Saya akan menjelaskan teknik melunaskan hutang beserta zikir dan wiridnya. Terus kita baca bareng-bareng. Kenapa? Sebab yang paling banyak hutangnya saya. Jadi butuh dukungan doa bareng-bareng sekaligus menjawab pertanyaan yang WA ke saya. Beb, utang saya banyak, mumet, utang saya banyak, mumet, utang saya banyak, mumet, solusinya bagaimana? Yang merasa hutangnya banyak dan mumet, Jumat depan hadir Majelis Ar-Raudhah. Kalau sampai Jumat depan nih yang hadir semakin banyak, saya jadi paham. Ya, karena Nabi SAW itu ngajari, caranya udah diajarkan. Tapi banyak yang nggak tahu, kasihan toh ya. Ya, saya mau belajar tapi ngajak yang lain. Insya Allah saya akan ajarkan Jumat depan, insya Allah. Beserta doanya akan saya cetak, saya bagikan. Gratis. Ya, cetak, bagikan, gratis doanya. Ijazahnya, saya kasih super ijazah udah. Enggak pakai ijazah lagi ya, super ijazah. Tinggal mau ngamalkan atau tidak. Nah, untuk trial. Tahu trial? Kalau software ada trial, bisa dicoba seminggu gitu kan ya. Enggak cocok, dana dikembalikan. Atau ini gratis kok ya, enggak pakai dikembalikan ya. Trialnya. Kalau drama atau film ada apanya itu? Cuplikan-cuplikannya itu ya. Namanya apa itu cuplikan? Trailer ya, trailernya. Ini kan Jumat ya. Pertanyaan saya, antum punya utang enggak? Ngaku atau yo ngaku. Punya, podo ya, podo. Sama kita. Nah ini salah satu amalan pelunas hutang yang insya Allah kalau jenengan amalkan dengan yakin, tapi sesuai petunjuk, ya sesuai petunjuk dan dosisnya jangan diotak-atik. Ya dosisnya sama. Kalau diamalkan sepekan Jumat ini, insya Allah Jumat depan itu, dari Jumat sekarang sampai Jumat depan, hari demi hari akan semakin tersolusikan. Mau? Program trialnya ini mau ya, uji coba. Kalau setelah jenengan amalkan, kemudian tampak hasil, Jumat depan datang lagi. Kalau enggak hasil, jangan datang. Mau Beb tetap datang, ini mau gaya-gaya ngono lho ya. Saya sampai pengen jenengan tuh mantep yakin loh sama doa, ya yakin sama doa. Tapi ya jangan diem di rumah loh ya, ini syaratnya satu, niat melunaskan hutang, niat. Ya, dua, mulai malam ini mikir yang bisa saya kerjakan apa? Dol TV ya dolan. Pokoknya yang bisa dikerjakan yang halal ya, apa? Buat daftar, aku soiki, buat daftar tuh ya. Yang bisa dikerjakan apa? Jangan diem ya. Dodol pisang goreng, gorengan ketok kurang hasil, Beb. Orang masalah kurang hasil, sementing obah. Bisanya apa ya? Yang ketiga amalkan ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. 41 kali setelah zikir wirid subuh, setelah jenengan selesai wirdul latif dan sebagainya, sebelum bangun, sebelum aktivitas apapun, duduk baca Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. 41 kali. Gampang atau susah? Gampang. Ini doanya Nabi SAW yang khusus diajarkan pada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang diajarkan kepada para sahabat, diamalkan ulama. Salah satu ulama yang ada mengamalkan bacanya 41 kali selama 7 hari pagi hari. Kenapa pagi? Lah dum-dum rezeki ki esuk. Dum-dum rezeki itu
pagi. Oh, gue golek rezeki esok turu. Wah, ya dum-duman ora teko gitu kan ya. Kelewat. Biar pagi itu semangat. Siap ibu-ibu? Yang paling siap kelihatannya ibu-ibu ya. Mungkin batin, bojoku akeh utang ibu-ibu. Ya kita semangat tuh, biar nanti punya semangat gitu loh ya. Kadang-kadang sudah putus asa, wah enggak mungkin kebayar, enggak mungkin begini, enggak mungkin. Padahal kalau niatnya benar, usahanya dijalankan, doanya ditekuni, maka Allah meridhoi. Nah kalau udah Allah meridhoi, insya Allah beres. Gimana caranya? Ya raruh. Karena setiap orang akan dikasih solusi beda. Siapa tahu yang nagih itu tiba-tiba lihat wajahmu jadi melas. Melas. Siapa tahu kan ya, ada yang begitu. Siapa tahu ada yang lihat wajahmu tambah, rabi urung, dereng Pak, tapek mantu. Lu siapa tahu, ya kan, gak ngerti. Ada lagi yang lihat wajahmu tiba-tiba tambahin modal. Benar itu. Pak Alik saya itu pernah, sepupu saya itu pernah punya hutang kepada seorang pengusaha. Hutangnya itu sangat banyak, karena kerja ya, sangat banyak. Gak punya duit buat bayar, karena saat itu bisnis lagi turun semua ya, sehingga barang itu tidaklah laku. Tapi karena rajin doa dan zikir, wayahnya bayar itu ngomong sama yang ngutangi. Mohon maaf, saya sudah usaha, tapi kok uangnya belum ngumpul. Ada cuman sedikit, belum cukup buat bayar. Lah yang ngutangi tambah, tenang no pikirmu, tak tambahi modali. Bukan ditagih, ditambahi modal. Yang mau bayar tambah kaget, loh kok di luar ekspektasi, lebih menyenangkan. Ya mau, karena yang dibutuhkan itu modal untuk operasional berikutnya. Nah yang ngutangi paham, ini kalau dimodali anak yang satu ini anak baik, insya Allah jadi. Kegagalannya sekarang bukan berarti dia nggak bisa. Sama Allah dibuat seperti itu, padahal yang utang muslim, yang ngutangi non muslim. Yang ngutang muslim, yang ngutangi non muslim, bisa kerja sama sebaik itu. Ya akhirnya maju usahanya dan bisa bayar lunas. Itu kan hal-hal yang enggak masuk nalar. Makanya jangan ngandalkan nalar, andalkan ajarannya Allah Ta'ala. Tapi yang komplit tuh ya, lengkap tadi, usaha ya tenanan gitu ya. Ojo kemudian berzikir, wis moco dungane tinggal turu wae. Bukan begitu. Obah, bergerak. Apa kira-kira nanti Allah akan kasih saya petunjuk ngapain hari ini. Nanti insya Allah akan selesai dengan sendirinya biidznillah. Silahkan amalkan 7 hari. Jumat depan kalau berhasil, yang sudah berhasil ada perkembangan bagus ya, testimoni di depan. Ya moro, ngapain? Ke depan pos sudah kantor, saya mau testimoni. Wah, hutang 300.000 ternyata lunas dalam 2 hari. Wah, lu misal gitu ya. Ada yang testimoni lagi, kenapa? Hutang mau saya bayar diikhlaskan. Loh macam-macam gitu. Nanti biar menyemangati yang lain. Kan lebih baik orang semangat dzikir daripada semangat ngelamun, betul ya? Karena saya melihat tidak sedikit kasus orang, na'udzubillah min dzalik, kesian, mengakhiri hidupnya karena terlilit hutang. Ada enggak yang begitu? Ada. Karena enggak tahu solusinya apa, harus bagaimana, bingung. Kemudian enggak ada yang ngajari, Karena itu teman-teman yang merasa hutangnya banyak seperti saya, Jumat depan kumpul di sini semua. Kita mujahadah pelunas hutang. Belum ada kan di Indonesia? Belum kan? Mujahadah pelunas hutang, belum ada kan? Nah, kita buat yang pertama kali. Ya, jadi yang kumpul nanti wajah-wajah orang punya hutang. Ojo isin, faktanya ngono kok ya. Saya juga wajah punya hutang. Kenapa harus malu? Yang penting niat melunaskan. Mujahadah bareng, gedor langit bareng, doa bareng. Biar nanti semuanya pada senang. Ya pada bahagia. Minimal tuh punya misi, punya rencana, punya niat,
punya keyakinan gitu ya, punya keyakinan gak ngelamun deleng aku kudu piye yo. Aku kudu piye? Urip bendina aku kudu piye terus. Ya piye-piye kudu. Aja aku kudu piye-piye kudu. Nah, harus usaha, ya harus upaya. Hakadza wa'alafu minkum, semoga berkah manfaat. Satu Fatihah. Ya, bentar. Satu Fatihah untuk yang sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu, istri dari Akhi Nafalih yang namanya Hajah Rustamaji Said, Syawila binti Hajah Rustamaji Said ya. Al-Fatihah ila ruh Arifianti Syawila binti Hajah Haji Rustamaji Said wa usuliha wa furiha wa walidina wadikum wa amwatina wadikum wa man kana fi sabiq hadir ma'ana anallahu yaghfir lahum warhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa anfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafatin barakatin fid dini wa dunyal akhirah wa yarzuquna jami'an husnal khatimah indal maut wa da amrin ta'il fi ta'ati mautu fil afiyah ala hadiniyah wa ala manahibun ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah untuk anak yang baru lahir atas nama Muhammad Zaini bin Mas Agus Kalioso. Ya, semoga menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tuanya dunia akhirah. Menjadi anak yang selamat dunia akhirah. Menjadi anak yang hidupnya bahagia dunia akhirah. Menjadi anak yang mendapatkan ilmunya para anbiya wal mursalin, para aulia was solihin, manfaat dunia akhirah. Ala hadiniyah wa ala kunatin salih jamina fi wa ala mahibun ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Kemudian Al-Fatihah lagi untuk anak yang baru lahir. Oh, banyak anak lahir nih ya. Fatimah Ruqayyah Salsabilah binti Abdul Aziz. Anaknya Mas Abdul Aziz yang biasa bantu ngurus Masjid Ar-Raudhah. Semoga menjadi putri yang bisa membahagiakan orang tuanya dunia akhirah. Putri yang selamat dari bahaya dunia dan bahaya akhirah. Putri yang bahagia dunia akhirah, putri yang kelak mendapatkan suami yang bisa membahagiakan dunia akhirah, putri yang rezekinya berkah berlimpah ruah dari segala arah tanpa susah payah dunia akhirah. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Al-Fatihah untuk putri dari Mas Agus. Namanya Qanitah Halimatuz Zahra. Semoga menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tuanya dunia akhirah. Menjadi anak yang mendapatkan keberkahan dunia akhirah. Anak yang selamat dunia akhirah. Dan kelak mendapatkan suami yang bisa membahagiakan dunia akhirah. Al-hadiniyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Satu lagi, banyak ini anak-anak terus ya. Untuk anaknya Mas Takim, namanya Muhammad Syarif Hidayatullah. Semoga menjadi putra yang berilmu yang bisa membahagiakan orang tuanya dunia akhirah. Selamat dari keburukan dunia akhirah. Mendapatkan rezeki berlimpah ruah dari segala arah tanpa susah payah yang bisa membawa ke jannah. Dan semua anak-anak kita mendapatkan yang serupa. Al-hadiniyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin amin. Khusus untuk ibu-ibu selain hari Jumat, Rabu sore jam 4 ada pengajian rutin. Dan Rebu sore depan insya Allah temanya sama, mujahadah pelunas hutang. Ya, Jumat depan ajak teman-temannya yang banyak hutang ya. Bareng-bareng kita zikir doa biar hutangnya semua lunas dengan mudah, amin insya Allah. Terima kasih, silakan dinikmati insya Allah.